Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. ASI Parmulasi. Kisahnya menjadi contoh bahwa seorang ibu rumah tangga juga tetap berisiko mengalami penyakit serius, seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Sebab inilah yang dirasakan oleh ASI. Meski terlihat ringan, faktanya terlalu lama beraktivitas di dalam rumah tanpa pola hidup yang seimbang bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan. Sejak usia 25 tahun saya kena asma. Tambah usia, di usia 60, mungkin belum sampai 60, kena gejala gula, diabetes. Hingga gula darah dan kadar kolesterolnya meningkat tajam dalam waktu singkat. Semua terjadi tanpa disangka. Keluhan saya sekarang sudah menjalar ke kaki, terkadang suka betis sakit, bahu agak kaku, sedikit ada nyeri-nyeri. Sering kram juga kalau malam. Buang air kecil, lebih sering, tidur pun terganggu. Ya efeknya lari ke ginjal, ke jantung, ke stroke. Yang paling saya takutkan itu. Lantas, apa Anda punya pola hidup yang serupa dengan Bu Asi? Simak kisah selengkapnya dan temukan solusinya hanya di Go Healthy. Ada gambaran yang selalu kita simpan, menua dengan sehat, bugar, penuh kebahagiaan. Bisa berlari mengejar cucu, menjelajah tempat baru, atau sekedar berbagi cerita dengan senyum di wajah. Tapi sadarkah kita, impian yang barusan saya sebutkan itu bisa direnggut dalam sekejap oleh musuh tak kasat mata. Hipertensi, kolesterol, gula darah yang tak terkontrol adalah penyebabnya. Jangan sampai masa tua kita dipenuhi oleh penderitaan. Terbaring karena stroke, lemah tak berdaya karena sakit jantung, atau menderita karena gagal ginjal. Waspadalah, karena masa tua yang kita inginkan dimulai dari sehat hari ini untuk masa yang akan datang. Amin. Dijawab oleh narasumber saya langsung barusan. Sepertinya ini menjadi doa ya Bu ya, Amin. Yang barusan saya sebut. Padahal itu narasi pembuka, tapi Ibu spontanitas bilang amin. Itu cita-cita Ibu juga? Ya, insya Allah saya sehat. Tapi mau berjuang nggak Bu untuk sehat itu? Mau. Bener ya Bu ya? Bener, masukin. Soalnya tadi waktu saya lihat di video, saya sambil nyimak videonya deg-degan juga saya Bu. Bu Asih Parmulasi. Selamat datang Ibu. Sama-sama. Dari Kota Depok ke Jakarta Barat. Iya. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Beneran? Insya Allah. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ibu sehari-hari? Saya paling di komunitas senam. Sekali-sekali saya masih kumpul di teman-teman nyanyi. Oh. Iya, terus jalan kaki. Iya. Ya selebihnya kita ya kumpul sama teman-teman ya paling jalan-jalan kuliner. Ini Ibu Asih pemirsa yang tegar hatinya, siap untuk berbagi cerita dengan Anda. Ditemani dua orang praktisi kesehatan, Bang Paidon dan Mbak Preti. Apa kabar semua? Kabar baik, salam sehat. Ya, salam sehat juga nih Bu Asi. Iya, Mbak Preti, Mas Sehat, Paidon. bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oye. Oh, Bu, iya. semangat juga kan? Semangat insya Allah. Sekarang Ibu tolong ceritakan kembali. Yang bikin saya penasaran pertama adalah kapan Ibu sadar bahwa ternyata ada masalah kolesterol tinggi, gula darah tidak terkendali.
Sejak kapan masalah ini muncul, Bu? Ya. Awalnya saya divonis diabetes ya. Itu saat kita sedang kumpul-kumpul nyanyi. Mungkin di antara teman-teman tuh ada yang juga sakit ya. Iseng lah dia bawa alat cek obat itu. Alat ukur gula darah mandiri. Iya. Akhirnya semua tuh pada coba. Nah itu ternyata yang gula tinggi itu tidak cuma saya. Akhirnya di antara teman-teman juga ada yang tinggi itu semuanya jadi bukan bikin stres tapi malah ketawa-ketawa. Waduh. Kok tinggi ya gitu. Akhirnya sudah. Nah itu kan kita abaikan. Iya. Maksudnya sudah biasa lah. Ternyata begitu saya sendiri kan punya asma. Nah pada saat saya sedang kambuh asmanya saya dirawat, itu di rumah sakit kan semua dicek semua tuh. Ternyata di situ saya gula saya tuh dari yang awalnya dulu saya pernah tinggi, di rumah sakit saya juga 390. 390? Iya, itu awal tuh terusnya saya juga jadi bingung kok gula saya tinggi ya gitu. Terusnya teman saya bilangin, tenang aja, saya 500 nggak apa-apa. Waduh, kok malah jadi ini iya, saling maksudnya kan menyaingi saya dengan tinggi-tinggian? 390 saya udah ini udah, kok saya tinggi banget sih ya, saya bilang gitu. Maaf Bu, itu nggak ada rasa lemas atau apa? Belum ada? Saya kebetulan nggak ada Mas Paidon. Tapi kan memang lagi dirawat di rumah sakit ya, Iya, karena masalah asma dan iya. sesak itu ya? Iya. Oke. Akhirnya teman saya itu yang besok bilang gitu, tenang aja Uti, bilang gitu. Saya kan 500 juga saya nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya terus sejak itu memang ini sepertinya saya kok tidak pernah mengalami gula yang di bawah 200. Paling tinggi yang pernah Ibu alami? 526. Waduh, Bu, itu 526 tuh. Ibu, Itu apa? Itu benar-benar buat saya tuh badan saya tuh jadinya apa? Yang dirasa tuh kepala saya pusing, Iya. badan saya lemes. Itu saya maunya tuh mata saya tuh tiduran sama merem. Oke, ditambah lagi nih Bu, bagaimana dengan angka tensi dan kolesterolnya Bu? Di atas 150 tuh hampir jarang. Ya 150 gitu. Rata-rata Cenderung normal 150-an. gitu. Tapi kalau kolesterol iya. Kolesterol saya tuh sudah 250-an lebih lah bisa. Sekarang keluhan yang dialami apa saja Bu? Ya, sekarang sudah merambah ke bahu, kadang sakit, kesini sakit. Kaki. Kenapa tuh kakinya Bu? Kaki saya tuh yang bagian betis tuh sepertinya tuh kayak ada beban kalau kita ini nih. Jadi Lebih berat ya Bu ya? Iya. Nah, ujung-ujung jari kaki bagaimana? ujung jari juga ini termasuk ini juga jari tuh kadang suka sakit juga. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi diam kan suka saya gini-gini gitu saya apa. Ibu tahu kalau itu berhubungan dengan gula darah tinggi dan kerusakan saraf? Ya, kalau dari gula kan kita sudah tahu risikonya tuh ke neuropatik ya. Neuropatiknya tuh saraf Itu salah satunya. Iya Mas Paidon. Yang lain Ibu nggak tahu? Misalnya Iya. stroke, Mata? Mata buta. ya. Kalau stroke mungkin arahnya ke sana, tapi kapan waktunya? Insya Allah Gini, jangan. gini, Jangan, gini. oh, jangan. Ibu ketika mengalami diabetes, Ibu tidak tanya pada orang yang mengerti tentang diabetes. Malah mendengar dari orang yang punya diabetes yang juga sama tidak mengertinya dengan kasih komentar, nggak apa-apa saya juga 500. Atau kena serangan jantung, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ya itu yang saya takutkan ya. Ya. Ibu takut, Ya. tapi Ibu tidak melakukan apa-apa untuk mengetahui itu. Jadi waktu Ibu takut nih kena serangan jantung, tapi ketika gula darah tinggi Ibu nggak kepikir bahwa itu bisa sampai ke sana, dan itu pasti terjadi di depan mata, tinggal nunggu kapan waktunya. Ya. Ya. Aduh. Nah, kita sama-sama Otak lihat hasil cek tensi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar. Bu, tensinya masih tinggi Bu. Ya. Nggak bisa dinormalkan ya Bu ya. Bukan berarti rata-rata sehari-hari 150, berarti ini jadi angka yang normal. Nggak demikian. Iya. Karena tensi yang normal itu targetnya di 120/80. Iya. Sekarang Ibu lihat yang atas ada di angka 152. Ini menandakan jantung sudah tinggi. Ibu Ya. pompanya harus lebih keras. Oh, ya. Capek gak Bu lama-lama? Capek. Nah Iya. itu. Kita sama-sama lihat lagi hasil pemeriksaan berikutnya adalah angka gula darahnya 173. Kesannya bagus ya pemirsa. Iya. Tapi ini pertama kali ya Bu ya, Iya. selama beberapa bulan terakhir. Ya. Angka gula darah segitu, Ibu dengan pengonsumsian obat dan Iya. benar-benar tidak makan karbo ya sama Iya. sekali ya. Oke, HbA1c-nya terakhir ada di angka berapa Bu? 11,3. Masih tinggi banget Iya. ya Bu ya. Dari angka-angka yang tadi muncul dan kami siarkan tentang Ibu, Ya. berarti Ibu ini masih berisiko ya? Masih Terhadap dong. komplikasi. Bukan Betul. berisiko lagi, berisiko sangat tinggi sekali pisan. Tuh. Astagfirullah. Artinya kapan saja komplikasi bisa datang menghampiri tanpa permisi. Nggak ada permisi. Ibu mau solusinya ya. Iya Mas Paidon. Jadi nomor 1 Ibu harus ke dokter lagi. Memang iya. Rutin. Rutin. Kasih tahu.
Kasih tahu, ini gula saya segini dok. Iya. Begitu. Ini obatnya udah bener belum? Kalau memang perlu pakai insulin dulu, pakai dulu. Betul. Karena ini sudah masuk kondisi emergensi. Mungkin udah nggak bisa dengan obat-obatan biasa. Ya, kita mau mencegah komplikasi dulu. Nanti yang lain-lain nanti menyusul. Yang penting nomor 1 mencegah komplikasi dulu. Kedua harus mau belajar pola hidup sehat. Tadi Ibu bilang masih makan nasi putih, udah nggak bisa. Kalau sudah gula darah tinggi seperti itu, udah tidak ada karbohidrat sederhana. Nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, roti, kue itu udah nggak ada. Wow. Gula pun tidak boleh. Apapun, ya. Kalau mau makan ya hanya karbohidrat kompleks, nasi dari beras merah, ubi, singkong, kacang hijau, nanti nggak pakai gula. Boleh tambah garam sedikit. Ntar pakai santan segar boleh. Nggak apa-apa kalau santan, ya. Makan buah-buahan selalu 3 kali sehari, makan buah-buahan yang tidak terlalu manis, timun, tomat, apel, pepaya bisa, dan itu wajib. Wajib ya. Nah, olahraga diterusin 30 menit, 40 menit setiap hari, 6 hari seminggu, oke. Nah, setelah ini semua selesai, ya dikerjain, nanti kita akan menggunakan namanya teknologi laser. Bu, ini saya kasih lihat ilustrasi pembuluh darah di dalam tubuh ibu, dan dalam tubuh ibu itu pembuluh darah ada 100.000 kilometer lebih, Bu. Iya. Kebayang ya, itu ada penyumbatan dan orang diabetes bisa mengalami penyumbatan seperti ini. Ketika terjadi penyumbatan, ada risiko penggumpalan darah yang nanti darah yang menggumpal bisa menyebabkan penyumbatan lebih lanjut. Nah, penggumpalan darah itu memicu terjadinya penyumbatan baik pada organ jantung sehingga menyebabkan kematian pada jantung, pada ginjal terjadi kerusakan gagal ginjal, pada otak bisa menyebabkan risiko stroke. Ini yang menanti ibu kalau tidak mau segera diperbaiki. Pernah lihat teknologi laser? Belum Mas Nano, Mas Paidon belum. Seperti yang dikenakan sama Bang Joki. Ini sebagai contoh, saya pakai juga sambil syuting. Apa yang dilakukan teknologi laser? Dia memproduksi sinar laser. Nah, sinar laser ini nanti meningkatkan produksi molekul. Kalau ada pembuluh darah itu bagian dalamnya itu menghasilkan namanya oksida nitrit. Jadi ada oksida nitrit, nanti dinding pembuluh darahnya bisa menjadi membuka lebih lebar. Nah, oksida nitrit itu sendiri memang menurun seiring dengan bertambahnya usia. Secara alamiah nggak ada apa-apa pun dia turun. Apalagi terjadi penyumbatan pembuluh darah. Sehingga apa, lihat dinding dalamnya itu kan kesumbat pembuluh darah tuh. Produksi oksida nitritnya makin turun lagi. Udah sudah tua aja mengalami penurunan oksida nitrit, apalagi ketambahan adanya penyumbatan. Dan ini meningkatkan risiko terjadinya penumpukan lagi. Jadi kayak satu lingkaran setan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lagi bikin masalah baru. Nah, inilah Bu, ketika oksida nitrit turun, sirkulasi aliran darah turun, suplai oksigen turun, kemudian kualitas organ juga jadi turun karena kekurangan suplai darah, pembuluh darah menyempit, tidak lentur, leher kaku. Akibatnya apa? Akibatnya banyak masalah yang terjadi, termasuk penyumbatan pembuluh darah yang kalau di jantung bisa menyebabkan serangan jantung, di otak bisa menyebabkan stroke, di ginjal menyebabkan masalah pada ginjal. Ketika ibu menggunakan teknologi laser, laser itu menembus sampai ke pembuluh darah. Menembus epidermis, dermis, hipodermis, sampai pembuluh darah. Ketika sampai di pembuluh darah, sekali lagi yang kita lihat. Nah, seperti ini nih, pembuluh darah membuka, kemudian aliran darah menjadi lebih lancar, suplai oksigen maksimal, pembuluh darah menjadi fleksibel, lentur, plak dan peradangan berkurang, aliran darah ke organ target menjadi lancar, resiko serangan jantung berkurang, stroke berkurang, maka kita bisa punya kualitas hidup yang lebih sehat. Yuk pemirsa, setelah apa yang saya sampaikan, saya minta Anda untuk pakai teknologi lasernya sekarang juga. Kalau misalkan ibu kerap membiarkan gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, lama-lama pengentalan darah ini bisa mengakibatkan penyumbatan. 3 organ yang paling sering mengalami penyumbatan. 1, otak. 2, jantung. 3, ginjal. Kenapa 3 tersebut? Karena aliran darah kita paling banyak memang ke 3 organ vital tersebut. Sehingga dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, otomatis otak, jantung, ginjal, kesehatannya juga terjaga. Caranya bagaimana agar kita bisa merawat baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah kita, yaitu menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, karena nantinya sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah nadi. Di sana dihasilkan nitrik oksida secara alami, ikut beredar ke seluruh tubuh dan membantu menguraikan gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah Anda, pemirsa. Akhirnya darah bisa lewat dengan baik. Organ vital bisa mendapatkan aliran darah yang cukup. Oleh sebab itu, ibu perlu pakai secara rutin agar tadi angka-angka yang tadi masih tinggi terkendali dan resiko komplikasi bisa kita hindari.
Jadi hubungi kami sekarang juga. Nomor yang kami munculkan di televisi Anda adalah nomor resmi dan merupakan salah satu cara aman untuk Anda bisa mendapatkan AccuLaser. Kami juga ingin ingatkan bahwa Gogomall selaku produsen dan tentu satu-satunya distributor tunggal di Indonesia untuk mendapatkan AccuLaser tidak mengadakan acara-acara besar semacam pameran dan lain sebagainya di tempat-tempat yang Anda sudah familiar. Tidak sampai kami beritahu, kami siarkan lewat program ini ataupun lewat akun resmi Gogomall. Jadi pemirsa, kami mohon Anda untuk tetap waspada, jangan terbuai dengan promo-promo mudah. Dapatkan AccuLaser lewat acara ini. Hubungi kami, telepon, berjuanglah, berlombalah. Rekan-rekan dari tim call center Gogomall sudah siap melayani Anda sedari tadi. Karena yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan lewat Gogomall. Baik itu secara telepon maupun datang ke Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action segera. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dengan menambah pengetahuan ke dalamnya. Bicara fakta, kenaikan 1 unit IMT pada diabetesi, risiko komplikasi meningkat. Ini berbahaya kan, Mbak Preti? Betul, berbahaya. Dalam arti seorang diabetes ini harus menjaga betul-betul kestabilan berat badan. Kekurusan nggak boleh, terlalu berlebih juga nggak boleh. Ya. Tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu IMT ini apa sih pemirsa. Jadi IMT adalah indeks massa tubuh. Dalam bahasa Inggrisnya BMI, Body Mass Index. Itu adalah cara sederhana untuk menentukan seseorang apakah tergolong kurus, normal, berat badan berlebih, atau obesitas. Dengan cara membagi hasil berat badan dalam kilogram dibagi dengan luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh ini didapatkan dari hasil pengukuran tinggi badan yang kita kuadratkan. Tapi IMT ini tidak akurat untuk yang anak, remaja, ibu hamil, atlet, binaragawan maupun bodybuilder. Sekarang saya tanya, ibu kan berarti bukan golong remaja lagi ya, nggak termasuk ibu hamil. Berarti nggak termasuk juga sebagai seorang atlet, binaragawan maupun bodybuilder. Nah IMT ini bisa ibu pakai. Pada dasarnya adalah kenaikan 1 unit IMT ini yang normal ada di angka 18-25. Sekarang kalau kelebihan 1, berarti berat badannya sudah berlebih. Setiap naik 1, resikonya meningkat 10%. Kalau naiknya 3, meningkat 30%. Ya. Kalau naik 5, berarti meningkat 50%. Resiko komplikasi yang sering terjadi, ini sebenarnya beragam pemirsa. Mulai dari kerusakan saraf, sampai kerusakan pembuluh darah, sampai ke resiko komplikasi lain yang mematikan. Tapi ternyata ada studi terbaru juga yang mengatakan bahwa kenaikan 1 unit IMT pada diabetes ini cenderung mengalami keluhan akibat rusaknya saraf yang berhubungan dengan kulit. Jadi dalam arti pada pasien diabetes menjaga kestabilan berat badan itu penting.
Karena berat badan berlebih ditambah dengan gula darah yang tinggi, ini akan memperparah peradangan yang ibu alami. Kalau sekedar kulit saja bisa diobati. Tapi masalahnya kalau yang rusak pembuluh darah di dalam, yang nggak kelihatan. Nah, ini yang bahaya pemirsa. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang kadar gula darahnya sudah mulai tinggi, ayo jaga baik-baik berat badan Anda. Stabilkan, masukkan ke dalam kategori normal. Agar gula darahnya lebih stabil juga, resiko komplikasi bisa kita hindari. Ibu tahu nggak kalau diabetes itu bisa menggerogoti tubuh? Saya sadar, saya juga banyak melihat dari sekeliling kita yang nggak sama. Oh iya, Ibu pernah lihat apa yang paling buruk akibat diabetes? Ada teman saya tuh juga amputasi. Jadi si pasien ini nih memang sudah ada luka, tapi dia nggak dikasih tahu sama dokternya bahwa nanti saya amputasi sekian gitu. Jadi itu begitu dia tahu bahwa dipotongnya segini tuh dia lebih drop lagi, lebih shock lagi, akhirnya sampai dia tidak panjang umur. Lebih gitu. down lagi ya gitu ya Bu ya. Sebenarnya Ibu sudah mulai masuk ke tahap yang beresiko. Kenapa? Karena awalnya ini didahului dengan kerusakan saraf yang ditandai dengan rasa kebas, sakit, kram, panas, dingin, berpasir, banyak rasanya pemirsa. Terjadi di ujung-ujung jari kaki. Nah sekarang karena sarafnya sudah rusak, kita menjadi tidak mawas terhadap kaki kita. Jalan kemana-mana, kepentok sana sini, mungkin ada luka, gak dicek dengan baik. Akhirnya lukanya jadi sulit sembuh. Karena pembuluh darahnya pun sudah tidak berfungsi secara optimal. Aliran darah gak bisa sampai ke sana. Timbul tubuh borok seperti itu. Nah sekarang Ibu lihat ya, boroknya ada di mana Bu? Di mata kaki kan? Tapi saraf yang rusak itu udah dari atas Bu. Nah sekarang udah paham ya Bu ya, kenapa bisa ketemu kasus misalkan walaupun boroknya itu ada di ujung, kenapa sih amputasinya lebih tinggi? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa agar infeksinya tidak semakin menyebar ke atas. Ini bisa dicegah gak? Bisa. Caranya gimana? Gula darahnya harus dalam keadaan normal. Minum obat itu harus rutin. Tambah lagi pakai teknologi laser untuk membantu menjaga kadar gula darah ibu. Tubuh kita itu punya dapur Bu, setiap sel tubuh ada dapurnya. Tugasnya adalah untuk memasak energi. Bahan bakunya adalah gula darah dan kolesterol. Sekarang kenapa sih diabetes bisa terjadi? Karena dapurnya tidak aktif, kompornya nggak nyala, yang masak juga males. Dengan menggunakan teknologi laser, dapur yang tadinya sudah tidak aktif, kita aktifkan kembali. Kompornya kita panasin lagi, kita nyalain lagi. Alhasil, dapurnya jadi lebih aktif untuk masak. Dia menggunakan lebih banyak bahan baku berupa gula darah dan kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Hasil masakannya jadi lebih banyak. Ibu dan pemirsa di rumah bisa menjadi pribadi yang lebih segar, lebih energik, lebih produktif. Nanti bisa Ibu manfaatkan untuk latihan otot. Nah, tapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterolnya menjadi terkendali. Ini Bu yang Ibu kejar. Gula darahnya harus stabil agar kerusakan sarafnya nggak terjadi terus-menerus. Agar jangan sampai komplikasi lain terjadi Bu. Jadi Ibu beruntung nih, pemirsa beruntung. Karena apa? Karena ada teknologi tambahan yang meningkatkan dampak kesehatan pada tubuh, yaitu namanya teknologi intranasal Bu. Jadi teknologi intranasal ini adalah teknologi, nah seperti Ibu lihat tuh ada kabel keluar dari pergelangan tangan, dari perangkat yang di pergelangan tangan, nanti ujungnya masuk di hidung. Nah di hidung ini dia mengeluarkan sinar laser lagi. Jadi ada dua spot Bu, ada dua titik di mana laser itu berproduksi dan bekerja. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita mendapatkan keuntungan yang lebih dengan kemampuan produksi oksida nitrit tadi. Kalau misalnya ada di wajah, berarti aliran darah di sekitar wajah kita tuh lebih optimal. Yang punya masalah sinus bisa dikurangi, yang punya masalah dengan mata tadi seperti Ibu bisa dioptimalkan kesehatan matanya, dan bisa membantu mencegah masalah seperti migrain, vertigo, demensia itu kepikunan ya, dan juga tentunya membantu mengurangi potensi terjadinya stroke. Ayo berhenti menunda-nunda. Ibu berhenti menunda, pemirsa berhenti menunda, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Tetapi dari saran yang diberikan oleh para praktisi kesehatan barusan, termasuk menambahkan teknologi laser, apakah Ibu sudah siap mengikuti saran tersebut? Ya, dengan melihat risiko dari diabetes semakin memburuk ya secara perlahan tapi pasti, insya Allah saya akan lebih
ngikutin saran dari Mas Haydon, Mbak Preti. Bagus, Insya Allah. bagus, Iya, Mas bagus Ibu. Ibu. Ya. Jadi apa yang Ibu sudah dapatkan dalam perbincangan kita saat ini tentang teknologi laser terutama? Untuk saya tambah pengetahuan, Bagus. bertambah bermanfaat untuk saya ke depannya. Insya Allah saya semakin sehat. Kami kembali ingatkan lewat program ini bahwa teknologi laser adalah sebuah identitas. Ketika Anda pakai teknologi laser seperti saya menggunakannya, inilah identitas kita sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Jangan menunggu sakit dulu baru bertindak. Udah terlalu mahal di sana. Segera gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat. Ibu Asih terima kasih, panjang umur, sehat selalu. Abang Paidon terima kasih, Mbak Preti Sama-sama. terima kasih. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Ini juga pertanyaannya Ibu, bisik-bisik tadi. Yaitu lewat dua cara, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda adalah cara yang aman. Ya, ini resmi, Anda tidak perlu khawatir selama Anda menelepon nomor yang benar. Kemudian yang kedua, Anda bisa datang ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dua hal tadi ya pemirsa. Ya, dua hal tadi saja. Karena Gogo Mall tidak melaksanakan atau mengadakan acara-acara pameran, katakanlah demikian, di suatu tempat, di tempat lain dari dua acara yang tadi saya sebutkan di awal. Kami harap Anda tetap sadar, tetap rendah hati menerima informasi, dan waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogo Mall yang belum tentu kebenarannya dapat diuji. Produk AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, bergaransi, hanya bisa didapatkan lewat nomor telepon dan juga cara mengunjungi ke cafe showroom Gogo Mall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action segera pemirsa. Untuk gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Memang saya pernah tekanan darah saya itu lebih dari 160. Tadinya 160 bisa turun. 130, 122, 120. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.